Baik, perkenalkan nama saya Gracely Christina P dengan NIM 231002013 dari kelas 3C Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Budaya Lahan Kering dan Pariwisata. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Baik, untuk penjelasan yang pertama di sini ada sejarah dan konsep. Yang pertama, sistem peternakan tradisional menggabungkan pemanfaatan lahan darat dan laut dengan peternak di daerah pesisir menanam pakan ternak di darat dan memanfaatkan sumber protein dari laut. Contoh integrasinya yaitu peternakan sapi yang memanfaatkan rumput laut sebagai pakan tambahan. Yang kedua, peternakan kambing menggunakan lahan hutan untuk merumput dan mencegah erosi. Yang ketiga, peternakan ayam, yaitu memanfaatkan limbah organik dari tambak sebagai pupuk. Manfaat integrasinya ada beberapa manfaat yang saya sebutkan, yaitu berkelanjutan lingkungan, peningkatan produktivitas, diversifikasi pendapatan. Yang berikut ada tantangan. Di sini terdapat beberapa tantangan, yaitu kurangnya pengetahuan, yang kedua kurangnya dukungan kebijakan, dan yang ketiga kurangnya investasi. Baik, di sini saya akan jelaskan RPS yang berikutnya, yaitu menganalisis peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang sumber daya perairan, di mana sumber daya perairan ini sangatlah luas dan beragam, yang menawarkan banyak manfaat bagi manusia. Berikut ini beberapa analisis potensi sumber daya perairan. Yang pertama, perikanan. Potensinya yaitu sumber protein hewani yang melimpah dan berkelanjutan. Laut seperti laut, sungai, dan danau yang menyimpan berbagai jenis ikan, karang, udang, dan biota laut lainnya. Tantangannya yaitu penanganan ikan berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Populasi laut dan perubahan iklim dapat merusak habitat dan mengurangi hasil tangkap. Tantangannya yaitu eksplorasi dan penambangan mineral laut dapat berdampak negatif terhadap ekosistem laut. Penting untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang berikut ada sumber air bersih. Potensinya yaitu sumber air tawar yang melimpah dari sungai, danau, dan air tanah, penting untuk memenuhi kebutuhan air minum, irigasi, dan industri. Tantangannya yaitu populasi air dapat mengurangi kualitas air dan membahayakan kesehatan manusia. Penting untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di sini potensi sumber daya perairan sangatlah besar dan beragam, dan banyak menawarkan manfaat bagi manusia. Namun penting untuk memanfaatkan sumber daya perairan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem dan berkelanjutan sumber daya. Baik, RPS yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis pariwisata selayang pandang. Baik, pariwisata selayang pandang memiliki potensi besar untuk mendorong perusahaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun juga memiliki potensi dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya. Pariwisata selayang pandang sendiri memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun juga memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya. Penting untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat pesisir. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang siapa itu wisatawan. Baik, secara sederhana saya akan menjelaskan wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar tempat tinggal mereka untuk tujuan mereka berrekreasi, liburan, bisnis, atau pendidikan. Namun dalam konteks integrasi pengelolaan
potensi darat, pesisir, dan laut, definisi wisatawan perlu diperluas, yaitu seperti yang akan dijelaskan saya sebagai berikut. Integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan. Untuk mengelola potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan diperlukan integritas berbagai aspek, termaksud yang pertama, pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang kedua, pengelolaan sumber daya alam, yang ketiga, pengembangan instruktur yang ramah lingkungan, yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat, yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat, yang keenam, pengembangan ekonomi lokal. Di sini juga wisatawan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga perlu diketahui memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan dan melibatkan wisatawan dalam program pengelolaan kita dapat membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak atau masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang menjelaskan dan menganalisis peluang bisnis di NTT mengenai produk pariwisata yang ada di NTT. Baik, di sini Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan keindahan alam yang memukau, budaya yang kaya, dan keramahan masyarakat. Berikut adalah beberapa pariwisata utama di NTT yang menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan, seperti yang pertama, wisata alam. Wisata alam di sini ada Labuan Bajo, Pulau Flores, dan Pulau Timur. Yang berikut di sini ada wisata budaya, yaitu seperti festival budaya, desa adat, dan yang berikutnya juga ada wisata kuliner seperti kuliner khas NTT. Di sini ada peluang bisnis di NTT seperti pariwisata berkelanjutan yang mempromosikan pariwisata yang ramah lingkungan, berwawasan sosial budaya, dan berkelanjutan. Yang berikut pengembangan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan, bandara, dan akomodasi. Yang berikutnya di sini ada peningkatan kualitas SDM yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata seperti pemandu wisata, pengelola hotel, dan pengusaha kuliner. Yang berikut di sini ada analisis peluang bisnis. Potensi pasar di NTT memiliki potensi pasar yang besar baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Keunggulan kompetitif yang dimiliki yaitu keunggulan kompetitif seperti keindahan alam budaya yang unik dan keramahan pada setiap masyarakat. Yang berikut tantangan yang dihadapi seperti infrastruktur yang belum memandai, kurangnya promosi, dan kurangnya sumber daya manusia yang tertampil. Di sini dapat disimpulkan bahwa NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan berbagai produk wisata yang menarik dan peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempromosikan destinasi wisata secara efektif, NTT dapat menjadi destinasi wisata yang populer dan berkelanjutan bagi setiap wisatawan. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu promosi pariwisata yang ada di NTT. Baik, promosi pariwisata NTT di sini membuka peluang bisnis di Bumi Flobamora. NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, namun masih banyak yang belum tergali. Promosi pariwisata yang efektif menjadi kunci untuk membuka peluang bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa strategi promosi pariwisata di NTT yang dapat diimplementasikan, yaitu seperti yang pertama, menargetkan pasar yang tepat. Yang kedua, memanfaatkan video digital. Yang ketiga, mengadakan event atau festival. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Yang kelima, membangun kemitraan. Promosi pariwisata yang efektif menjadi salah satu kunci untuk membuat peluang bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTT. Dengan strategi yang tepat, NTT dapat menjadi destinasi wisata yang populer dan berkelanjutan bagi setiap para wisatawan yang berada di Nusa Tenggara Timur.